Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mengatur Febrianto Gabriel Pasaribu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis digital marketing strategi menggunakan kerangka Sostek. Fokus saya ada tiga, yaitu pengertian pemasaran digital dan perannya, konsep strategi pemasaran digital, lalu, bagaimana Sostek dipakai secara praktis, termasuk contoh studi kasus pada Tokopedia dan rekomendasi strateginya. Tujuan presentasi ini adalah agar kita memiliki kerangka berpikir yang rapi, bukan hanya sekedar untuk melakukan kegiatan posting ataupun iklan, tapi benar-benar dapat terhubung ke target bisnis dan bisa diukur. Di slide ini saya akan mulai dari definisi pemasaran digital itu semua aktivitas pemasaran yang memanfaatkan teknologi dan kanal-kanal digital. Misalnya website, aplikasi, media sosial, mesin pencari, dan email untuk menciptakan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan. Kenapa digital? Kenapa pemasaran digital ini penting? Karena untuk bisnis digital, pemasaran digital itu bukan cuma promosi, tetapi juga alat pertumbuhan. Perannya antara lain untuk memperluas jangkauan pasar, membangun komunikasi dua arah, memungkinkan personalisasi berbasis data, dan membuat pemasaran lebih efisien karena kita bisa melakukan targeting dan optimasi. Terakhir, ada poin penting kalau digital marketing itu dilakukan tanpa strategi, biasanya akan berakhir menjadi pemborosan. Banyak sekali konten atau iklan, tetapi targetnya tidak jelas, KPI tidak terukur, dan akhirnya akan menjadi susah untuk dievaluasi. Konsep strategi pemasaran yang simpel. Strategi adalah arah jangka menengah sampai panjang, sehingga kita tahu ingin menyasar atau targetnya siapa. Lalu nilai apa yang kita tawarkan dan bagaimana kita dapat menang dibandingkan kompetitor. Tujuan pemasaran digital pada umumnya ada beberapa, yaitu membangun awareness, mendapatkan leads atau pembeli, meningkatkan conversion, mempertahankan pelanggan atau retensi, sampai mendorong advokasi ataupun rekomendasi. Yang paling penting, strategi itu menjadi jembatan antara marketing dan tujuan bisnis. Jadi tidak sekedar kreatif, tetapi juga menentukan STP, prioritas channel, alokasi anggaran, serta KPI. Intinya, strategi itu akan membuat aktivitas marketing menjadi lebih konsisten, data-driven, dan bisa dioptimasi secara kontinu. Lalu kerangka Sostek. Nah, Sostek adalah model perencanaan pemasaran yang sistematis dan mudah dipresentasikan. Sostek terdiri dari 6 tahap, yaitu situation atau kondisi saat ini, lalu objektif atau tujuan, strategi atau arah, taktik atau program per kanal, action atau eksekusi dan pembagian kerja, dan kontrol. Jadi logika sederhananya, kita harus memahami kondisi sekarang dulu, lalu menentukan target, lalu pilih strategi, lalu kita eksekusi menjadi taktik dengan eksekusi yang jelas, lalu diukur dengan kontrol yang terukur dan dapat diperbaiki. Sekarang kita akan membahas step pertama, situation analysis. Di tahap ini kita akan memetakan kondisi internal dan eksternal. Internal itu misalnya performa funnel traffic, leads, conversion, harga, kekuatan brand.
aset digital seperti website atau database pelanggan, serta kemampuan tim dan budget. Eksternal itu mencakup tren pelanggan, kompetitor, perubahan teknologi ataupun algoritma platform, regulasi, sampai kepada kondisi ekonomi. Tools yang biasa dipakai misalnya SWOT, STP, audit kanal, seperti CAC dan conversion rate, retention, lalu output akhirnya kita harus bisa mendefinisikan dengan jelas masalah utamanya adalah apa dan peluang terbesar kita adalah apa. Lanjut pada tahap kedua yaitu objektif. Tujuannya harus SMART, yaitu terukur, spesifik, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Contoh tujuan yang jelas dan terukur adalah awareness, acquisition, acquisition, conversion, dan retention. Ini bagus karena marketing itu sebenarnya memang berada pada satu funnel. Poin yang saya tekankan adalah bahwa setiap tujuan sebaiknya menyambung ke dalam matriks bisnis itu sendiri. Contohnya bukan hanya mencapai reach yang tinggi, tapi dampaknya ke dalam pertumbuhan pelanggan, revenue, ataupun efisiensi biaya. Berikutnya strategi ini adalah arah untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Pertama, kita definisikan segmentasi dan target audiens. Bukan harus semua orang, tetapi kita harus memilih segmen yang paling potensial. Kedua, kita tetapkan value proposition dan positioning. Artinya, kita harus mengetahui alasan orang memilih brand kita itu apa dan pembeda yang jelas dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Yang ketiga adalah kita tentukan pendekatan funnel, yaitu top untuk awareness, middle untuk pertimbangan, bottom untuk konversi, dan after sales untuk sebagai retensinya. Terakhir, kita pilih prioritas channel berdasarkan perilaku, audiens, serta efisiensi biaya. Nah, setelah strategi, kita turunkan ke taktik. Taktik itu bentuk program nyata dalam channel. Di sini dibagi menjadi tiga, yaitu owned, paid, dan earned media. Owned media itu adalah kanal milik kita, seperti website, SEO, email, ataupun WhatsApp, serta komunitas. Untuk paid media itu contohnya adalah iklan, AdSense, Search Ads, baru social ads, marketplace ads, eh, dan retargeting. Sementara untuk earned media itu didapat dari orang lain, misalnya review, UGC, ataupun kolaborasi antar komunitas. Di slide ini juga ada bagian CRM dan personalization. Ini penting banget karena biasanya yang bikin bisnis tumbuh bukan cuma akuisisi, tapi juga retensi dan juga repeat order. Sekarang kita akan masuk ke dalam tahap action dan control. Action itu tentang eksekusi. Siapa yang mengerjakan, timelinenya, bagaimana, apa timelinenya, SOP, tools yang dipakai, dan alur approvalnya. Tools yang dipakai ini bisa seperti GA4, Meta Business Suite, CRM, lalu sedangkan kontrol itu adalah membahas tentang monitoring KPI secara rutin. Misalnya, kita harus melakukan monitoring pada reach, CTR, CPC, CAC, conversion rate, retention, sampel ulasan, ataupun NPS.
Yang penting di sini adalah loop pada perbaikan, yaitu kita harus mengukur dulu, analisis, buat hipotesis, melakukan eksperimen, lalu scale, ataupun kita lakukan stop. Jadi strategi bukan hanya dokumen statis, tapi proses yang akan dilakukan terus berulang ataupun eh, loop loop perbaikan. Terakhir adalah studi kasus Tokopedia. Situasinya bahwa pasar e-commerce itu kompetitif, biaya iklan naik, konsumen sensitif pada promo, dan trust serta pengalaman pengguna yang menjadi faktor pembeda. Tujuannya misalnya meningkatkan GMF kategori prioritas, memperkuat retensi, dan efisiensi CAC. Lalu strateginya posisi sebagai platform belanja yang praktis dan aman, fokus kategorinya kebutuhan harian, menggabungkan acquisition dan retention. Untuk taktiknya, SEO untuk halaman kategori, social content, dan influencer review. Bisa paid search, paid search dan retargeting, serta CRM dengan voucher personal. Untuk actionnya, campaign kalender, SOP kreatif, koordinasi lintas tim. Untuk kontrolnya, memantau funnel, CSI per channel, repeat purchase cohort, dan kualitas ulasan. Rekomendasi saya yang paling penting itu memperkuat diferensiasi non-promo, lalu memakai personalisasi berbasis data, optimasi funnel, landing page hingga sampai ke checkout, dan kurangi ketergantungan paid AdSense dengan, maksud saya paid advertisement, dengan memperkuat kanal owned ataupun earned media. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.